Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang saya hormati, anak-anakku semuanya yang Bapak cintai. Kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bapak Mirwan. Bapak berharap kalian semua dan ayah bunda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, yang telah kita lewati. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kedua yang berjudul Aku Pintar Membaca Al-Quran. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mengingatkan kembali kepada ayah dan bunda, kami akan mengingatkan dan memberitahukan tujuan pembelajaran kita atau kompetensi dasar. 1.1 Terbiasa membaca basmalah setiap memulai belajar Al-Quran. 1.2 Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2.1 Menunjukkan sikap percaya diri dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya. 2.2 Menunjukkan sikap kasih sayang dan peduli kepada sesama sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ikhlas. 3.1 Mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya secara lengkap. 3.2 Memahami pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. 4.1 Melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya secara lengkap. 4.2.1 Melafalkan Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar dan jelas. 4.2.2 Menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar dan jelas. Ayah bunda perlu diketahui jika kode angka depannya adalah 1 atau 2 atau 3 atau 4, ya, ini memiliki arti yang berbeda. Contoh di sini 1.1 atau 1.2 ini menunjukkan tujuan atau kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah kompetensi spiritual atau nilai keagamaan. Kemudian 2.1 dan 2.2 adalah kompetensi nilai sosial. 3.1, 3.2 adalah kompetensi pengetahuan. 4.1, 4.2.1, 4.2.2 adalah kompetensi keterampilan. Ini kompetensi dasar yang terdapat di bab 2. Diharapkan setelah anak selesai atau menyelesaikan pembelajaran di bab 2 ini, anak mampu menguasai atau tercapai tujuan yang telah tadi disebutkan tadi. Aku anak yang disiplin. Seperti biasa, kita harus membiasakan diri menjadi anak yang disiplin. Mandi pagi, jangan pernah dilupa. Karena mandi pagi adalah salah satu usaha kita dalam menjaga atau merawat kebersihan tubuh. Semakin dia rajin mandi pagi, maka tubuhnya akan bersih. Kemudian dia akan mendapatkan sehat. Kemudian jangan lupa untuk selalu sarapan pagi. Sarapan pagi membantu kalian semua
dalam menjaga stamina dan konsentrasi kalian ketika belajar. Karenanya selalulah sarapan. Kemudian berpakaian rapi. Anak-anak, walaupun kita tidak berjumpa, tetaplah berpakaian rapi, menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah sebagai bentuk sikap disiplin kita kepada diri kita sendiri. Jadi walaupun kalian belajar di rumah, tetaplah menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian berdoa. Ketiga, kemudian kegiatan pembiasaan dalam agama, membaca basmalah, mengaji Al-Quran, melaksanakan sholat, boleh dilaksanakan di masjid atau di musola nanti setelah masa pandemi ini usai. Dan boleh juga dilaksanakan di rumah. Jika dilaksanakan di rumah, selalulah untuk berjamaah bersama orang tua kalian semua, baik sama ayah atau sama ibu kalian. Kemudian mengeluarkan infak sebagai bentuk rasa kepedulian kita, membantu orang tua, dan yang terakhir menolong sesama. Ini semua diharapkan kalian selalu mengerjakan ini di lingkungan kalian masing-masing. Anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa yang biasa kita baca. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk di masa tua kita nanti atau di masa dewasa kita nanti. Baik anak-anak, perhatikan dengan seksama. A. Melafalkan basmalah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, sekaligus menjadi petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, kita harus mencintai Al-Quran dan mempelajarinya. Karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Karena sebagai manusia, petunjuk itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Membaca basmalah biasa diucapkan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan, khususnya yang baik. Baik itu ketika sebelum membaca Al-Quran, sebelum makan, sebelum belajar, sebelum minum, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Pokoknya seluruh kegiatan yang baik, alangkah lebih baiknya diawali dengan membaca basmalah. Nah, anak-anak, jika ada yang belum tahu lafal basmalah itu seperti apa, lafal basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jangan lupa nak, sebelum mengerjakan apapun yang baik, selalulah mengucapkan basmalah. Sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus membiasakan setiap akan melaksanakan kegiatan yang baik, apapun itu bentuknya, atau membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu kita harus membaca basmalah. Agar apa? Agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak mendapatkan kebaikan dan serta pahala.
Mari sekali lagi kita ucapkan bersama-sama lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. B. Melafalkan hamdalah. Setelah kita terbiasa setiap akan memulai kegiatan-kegiatan yang baik itu membaca Al-Quran, menyapu, makan, minum, membantu orang tua, diawali dengan basmalah. Alangkah lebih baiknya setelah itu selesai kita ucapkan hamdalah. Hamdalah ini merupakan ungkapan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita mendapatkan kenikmatan. Banyak rahmat yang Allah telah berikan kepada kita. Contoh, kita nikmat sehat, mata kita dapat melihat, kita dapat berbicara, mendengar, berjalan, dan lain sebagainya. Termasuk mendapatkan ayah dan bunda yang baik, teman yang baik, lingkungan yang baik. Ini juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karenanya kita tidak boleh meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan rasa syukur ini diwujudkan dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, setelah kita membiasakan diri setiap akan memulai pekerjaan dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah, tibalah kita di pembahasan tentang surat Al-Fatihah. Anak-anak yang soleh dan soleha yang Bapak cintai, setiap kita membuka Al-Quran, kita pasti menemukan atau menjumpai surat Al-Fatihah. Kita juga sering mendengar bapak guru, ibu guru, ayah, bunda, kakak, dan lain sebagainya sering membaca surat Al-Fatihah. Anak yang soleh dan solehah, tahukah kalian kalau surat Al-Fatihah itu adalah pembuka Al-Quran? Jadi, jika ada pertanyaan, surat apakah yang menjadi pembuka Al-Quran? Maka jawabannya sudah pasti surat Al-Fatihah. Anak-anak, Al-Fatihah juga mempunyai nama lain. Nama lain daripada Al-Fatihah adalah diantaranya Ummul Quran, yang artinya induk Al-Quran. Nah, jika kalian belum tahu atau barangkali ada di antara kalian yang sudah tahu tentang surat Al-Fatihah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang surat Al-Fatihah. Semoga kita dipermudah dalam mempelajari surat Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Ayah bunda tolong dipandu anak-anaknya untuk sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan ayah bunda untuk membantu anak-anaknya untuk membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bacaan surat Al-Fatihah dan bacaan Fatihah kalian mudah-mudahan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kita juga perlu mengetahui arti daripada surat Al-Fatihah. Agar apa? Agar kita mengetahui isi pokok dan kandungan di dalam surat Al-Fatihah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah atau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan pula yang mereka sesat. Yang terakhir, huruf hijaiyah dan harokatnya. Anak-anak perlu diketahui dan diingat, Al-Quran ditulis dengan huruf hijaiyah atau huruf Arab. Untuk bisa membaca Al-Quran, maka kita harus mengenal dan mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berjumlah 29. Berikut adalah huruf-huruf hijaiyah. A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha, Da, Dha, Ra, Za, Sa, Sha, So, Do, Po, Vo, A, Gha, Fa, Qha, Kaf, La, Mim, Nun, Waw, A, Ha, dan Ya. Nah, silakan dibaca, silakan dipelajari dan dihafal. Dan setelah kita mengetahui huruf-huruf hijaiyah, kita juga perlu mengetahui harokat. Nah, di sebelah sini adalah harokat, ya, harokat. Jika barisnya di atas huruf, ya, disebut fathah. Nah, ini contohnya nih. Ini garis ini di atas huruf nih, disebutnya fathah. Dan jika ini di bawah huruf garis ini, maka disebutnya kasroh. Nah, yang seperti angka 9 ini namanya dhammah. Nah, contoh alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, dibacanya A, I, U. Kemudian, nah,
Kok di sini ada 2 garisnya Pak Guru? Nah, jika garisnya ada 2 seperti ini di atas huruf disebut tanwin. Nah, tapi tanwinnya apa? Namanya fathatain. Nah, jika ada di bawah huruf tetap namanya tanwin, cuman jenisnya namanya kasrotain. Nah, jika seperti ini angka 9 dan seperti ada bulan setengah atau setengah lingkaran ya, ini disebut domatain. Cuman sama, ini juga namanya tanwin. Nah, ini yang seperti garpu nih, angka 3 cuman menghadap ke atas, nih seperti di sini, ini disebutnya tasydid atau syiddah. Dan yang terakhir adalah sukun ya, atau kita sebut dengan mati. Bentuk harokatnya seperti donat. Anak-anak yang Bapak cintai, ayah bunda yang saya hormati, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, khususnya anak-anak kita semua. Mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Kemudian kita akan bertemu di kelas, belajar bersama, berkumpul bersama. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.